Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan ke-16 Perkuliahan Manajemen Kelautan dengan judul Kajian Ekonomi Pariwisata Bahari dan Barang Muatan Kapal Tenggelam atau biasa disingkat BMKT. Dan di sini latar belakangnya adalah Indonesia memiliki potensi yang besar pada sektor jasa kelautan seperti pariwisata bahari, muatan kapal tenggelam, perkapalan, pelayaran dan energi. Nah, di sini potensinya sangat besar sekali ya. Jadi jasa kelautan itu banyak macamnya, yaitu yang pertama pariwisata bahari. Pariwisata bahari itu menyumbang penghasilan yang cukup besar, devisa negara yang cukup besar, karena memang dia modal alam, modal kita nol, kita sudah punya semuanya, hanya untuk pengelolaannya saja. Ini berbeda dengan negara-negara tetangga kita bahwa mereka tidak memiliki kekayaan alam seperti di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu muatan kapal tenggelam. Nah, ini muatan kapal tenggelam ini atau barang muatan kapal tenggelam ini BMKT ini adalah kapal-kapal yang tenggelam 50 tahun yang lalu atau sampai 100 tahun yang lalu saat zaman penjajahan, ketika Belanda, ketika Portugis datang ke Indonesia. Nah, karena Indonesia ini merupakan jalur pelayaran yang sangat strategis di laut yang berbeda dari benua Asia ke Australia, jadi banyak kapal-kapal yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia. Selanjutnya yaitu potensi yang selanjutnya perkapalan karena di Indonesia juga menggunakan jasa transportasi, salah satunya itu kapal orang, baik dan kapal logistik juga, itu sangat menentukan logistik yang ada di Indonesia. Jadi misalnya seperti pengiriman dari luar negeri, impor ataupun ekspor yang ada di dalam negeri, serta pelayaran dan energi. Nah, yang kedua di sini potensi pariwisata Indonesia masih dikembangkan oleh Pemda seperti diving, selancar, rekreasi laut, olahraga air, rumah makan di tengah laut, dan resort. Nah, ini saya jelaskan ya satu-satu. Potensi pariwisata Indonesia tuh kenapa sih masih dikembangkan? Karena memang belum terlalu maksimal ya dari segi sumber daya manusianya maupun dari segi pengelolaannya. Nah, ini memang ada juga yang dikelola oleh Pemda setempat, ada juga yang dikelola oleh pemerintah pusat. Nah, ini biasanya jasa kelautannya seperti olahraga lautnya seperti diving, selancar atau surfing, rekreasi laut misalnya berkeliling di pantai, terus olahraga air lainnya, rumah makan di tengah laut, dan yang terakhir yaitu resort. Nah, selanjutnya poin yang selanjutnya di sini potensi muatan kapal tenggelam diperoleh dari kapal-kapal asing yang tenggelam pada masa lalu yang pertama tadi jelasin, yaitu memang kapal tenggelam ini ternyata dinilai memiliki tidak hanya nilai budaya tetapi ada nilai ekonomisnya dan ada nilai sosial yang ada di barang muatan kapal tenggelam tersebut. Oleh karena itu pemerintah menilai layak untuk mengambil atau mengangkat barang muatan kapal tenggelam tersebut. Tentunya ini memerlukan biaya yang cukup mahal, yaitu biasanya kisarannya miliaran. Nah, ini tetapi pasti yang didapat juga lebih dari mungkin sampai 5 sampai 10 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu pariwisata bahari. Apa yang dimaksud dengan pariwisata? Pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Sering juga disebut perjalanan wisata. Nah, sedangkan wisatawan adalah pelaku pariwisata. Jadi orangnya yang melakukan pariwisata tersebut biasanya tinggal di luar tempat tinggalnya minimal 24 jam. Jadi disebut wisatawan apabila lebih dari minimal 24 jam seperti itu. Selanjutnya kegiatan pariwisata laut atau bahari adalah terjadinya transaksi ekonomi sebagai distribusi pendapatan kepada masyarakat secara makro yang berpengaruh pada proses akselerasi dan multiplier efek secara luas. Multiplier efek adalah efek berganda. Jadi adanya pariwisata laut atau bahari ini memberikan manfaat ataupun juga memberikan dampak yang negatif. Jadi bisa dua nih. Jadi multiplier efek secara positif ataupun multiplier efek secara negatif. Misalnya nih multiplier efeknya dampak dari segi ekonominya yaitu meningkatkan pendapatan terutama khususnya masyarakat sekitar pariwisata tersebut. Nah, yang kedua misalnya efek sosialnya itu menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar wilayah tersebut. Yang terakhir misalnya efek lingkungannya nih, bisa efek lingkungannya bisa positif. Misalnya positifnya dengan adanya pariwisata tersebut pengelolaannya lebih baik, lebih bagus. Terus bisa juga misalnya apabila pengelolaannya buruk bisa jadi lingkungannya malah tercemar seperti itu. Nah, selanjutnya di sini objeknya itu seperti apa sih? Nah, yang pertama pantai berpasir, goa, laguna, estuaria, mangrove,
padang lamun, rumput laut, dan terumbu karang. Nah di sini kalian pasti udah tahu dong pantai berpasir apa, goa, laguna, estuaria, mangrove dulu sudah pernah saya jelaskan. Ya. Nah selanjutnya ini jenis wisata bahari Indonesia. Yang pertama yaitu berjemur ke pantai, berenang, olahraga pantai, perahu wisata, yachting, memancing, menyelam, taman laut, kano, taman pantai, taman marga satwa, dan lain sebagainya. Jadi kalau bahari itu yang kegiatannya ada di lautnya, kalau wisata pantai yang ada di daratannya atau di pantainya, seperti itu. Nah selanjutnya ini strategi menggalakkan pariwisata bahari. Di sini makna menggalakkan itu agar pariwisata bahari ini lebih maju, lebih baik lagi. Yang pertama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang pertama nih saya jelaskan, menerbitkan regulasi yang kondusif, pengurusan izin usaha, pembangunan objek wisata, dan kerjasama atau joint venture. Jadi perlu banget ya, harus ada regulasi. Regulasi itu adalah peraturan yang jelas. Jadi pengurusan dulu izin usahanya seperti apa. Jadi jangan sampai izin usahanya tidak legal. Yang kedua, pembangunan objek wisatanya juga harus jelas, harus memenuhi kriteria yang ditentukan. Yang terakhir yaitu kerjasama. Jadi kerjasamanya yang gimana ya, misalnya harus saling menguntungkan, jangan sampai saling merugikan, seperti itu. Yang kedua poinnya adalah menetapkan agenda kunjungan wisata laut di seluruh Indonesia. Jadi kunjungannya, jadi mempromosikan. Jadi ada agendanya, terstruktur, ada schedule-nya. Misalnya mungkin bulan ini kita misalnya ke Bali, atau bulan depan misalnya ke Lampung, atau bulan selanjutnya misalnya ke Lombok, untuk dengan rencana untuk mempromosikan pariwisata bahari tersebut di wilayah tersebut. Nah yang ketiga, menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bersifat nasional dan internasional. Misalnya ada misalnya surfingnya perlombaan surfing antar nasional se-Indonesia, ataupun misalnya perlombaan internasional seperti misalnya olahraga seperti Asian Games dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengkoordinasikan dan membentuk forum komunikasi industri pariwisata laut dan bahari. Jadi gimana caranya kita membentuk forum komunikasi sharing, gimana nih caranya agar lebih maju, lebih baik, pengelolaannya seperti apa yang diharapkan untuk kedepannya lebih maju lagi, memajukan pariwisata bahari di Indonesia khususnya. Selanjutnya, mengalokasikan APBD yang maksimal untuk pembangunan infrastruktur dan objek wisata laut yang potensial. Jadi anggarannya ya gimana agar maksimal, tidak dikorupsi untuk pembangunan infrastrukturnya. Jadi infrastruktur itu apa aja sih? Jalannya, terus misalnya harus dibangun hotel, harus dibangun misalnya tempat penginapan yang seperti apa, aksesnya ya, pertama tadi jalan akses, yang kedua misalnya tempat tinggalnya, yang ketiga pengelolaannya, misalnya harus bersih tempatnya, kebersihannya, harus ada misalnya MCK-nya, harus ada footage-nya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menerbitkan publikasi pariwisata dalam berbagai versi dengan meningkatkan promosi wisata laut melalui media cetak, misalnya di majalah atau di koran, elektronik misalnya di TV, dan internet misalnya untuk misalnya promosi di YouTube atau misalnya promosi di Instagram dan lain sebagainya. Selanjutnya, kerjasama MOU dengan lembaga internasional dan pemerintah negara-negara sahabat. Jadi pernah dengar nggak kalian misalnya negara Indonesia mempromosi negara Malaysia seperti Visit Malaysia atau Visit Singapura? Nah itu salah satu bentuk kerjasama atau MOU. Jadi kita mempromosikan negara-negara tetangga dan negara tetangga mempromosikan objek pariwisata yang ada di negara kita. Jadi sama-sama untung. Yang kedelapan adalah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Jadi adanya lembaga swadaya ini misalnya untuk kebaikan juga, untuk pengelolaan pantai, misalnya kebersihannya, misalnya konservasinya, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya yang kedua dari sektor swasta. Jadi tidak hanya dari pemerintah ya, jadi sektor swasta juga mempunyai andil. Di sini poin pertama, memperbanyak dan menciptakan kemudahan dalam pelayanan kepada wisatawan. Jadi pihak sektor swasta bisa memberikan kontribusi seperti menginvestasikan dananya ke suatu pariwisata untuk memperbanyak dan menciptakan kemudahan dalam pelayanan. Misalnya mereka menginvestasikan dana misalnya berapa miliar untuk pembangunan MCK dan fasilitas yang ada di sekitar pariwisata bahari. Yang kedua, merekrut pemuda-pemudi dan melatih menjadi pramu wisata. Jadinya dibutuhkan pelatihan agar sumber daya manusia ini terlatih sesuai dengan dapat mempromosikan pariwisata tersebut atau melayani pengunjung dengan baik, seperti itu. Jadi diperlukan pelatihan. Yang ketiga, melakukan kerjasama antar
dengan perusahaan pariwisata dalam dan luar negeri dan menyelenggarakan paket wisata atau grup. Jadi suka dengar kan kalau misalnya ada pariwisata nih, misalnya kalau kita study tour ramean misalnya dari sekolah atau dari kampus, itu biasanya lebih murah, lebih terjangkau, dan itu biasanya ada paket-paket wisata. Jadi disediakan paket wisata agar untuk promosi juga, bagian dari promosi seperti itu. Nah, selanjutnya memberi kontribusi yang maksimal terhadap penyelenggaraan kegiatan pariwisata dan kebudayaan. Jadi gimana sih kontribusi yang maksimal? Nah, ini jadi kebudayaan ini seperti apa? Kebudayaan yang baik yang ditunjukkan. Misalnya di Bali kebudayaannya tari-tarian Bali, misalnya, ataupun misalnya di kota-kota lainnya itu kebudayaan yang baik yang ditunjukkan kepada masyarakat, baik wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara seperti itu. Yang kelima, menerbitkan direktori industri wisata dan berbagai publikasi lainnya. Jadi biasanya mereka tuh membuat pamflet seperti ataupun majalah khusus mengenai pariwisata. Bisa kalian lihat ada promosi-promosi, misalnya kalau kalian naik pesawat suka ada majalahnya tuh, biasanya banyak yang mempromosikan wilayah khususnya, misalnya wilayah di Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu menyampaikan poin 6, menyampaikan informasi, saran dan pendapat kepada pemerintah dan masyarakat terutama dalam pelayanan wisatawan. Jadi biasanya adalah kotak kritik dan saran, itu fungsinya untuk menyampaikan informasi, saran, pendapat pada pemerintah dan masyarakat terutama dalam pelayanan wisatawannya. Pelayanan wisatawan seperti apa yang diinginkan turis-turis yang memang sering mengunjungi tempat tersebut seperti itu. Yang ketujuh, mengusahakan pertambahan alat transportasi pariwisata yang representatif dan pembangunan sarana akomodasi wisata. Jadi mungkin misalnya awalnya daerah X ini daerah yang tidak ada alat transportasinya, misalnya maksudnya alat transportasi umum seperti angkutan umum, angkot, atau misalnya awalnya tidak ada bus, atau misalnya tidak ada taksi. Dengan adanya pariwisata tersebut mungkin saja jadi banyaknya wisatawan yang datang ke sana, jadi dimungkinkan adanya dibangun akomodasi wisata yang banyak di sana. Misalnya langsung ada bus, ternyata terus jadi ada taksi, kemudian ada angkutan umum dan lain sebagainya. Nah, lanjut poin 8, mengembangkan dan membangun objek wisata untuk keperluan wisatawan lokal, nasional dan internasional. Jadi dibangun di objeknya seperti apa nih yang memang sesuai dengan kriteria wisatawan lokal, nasional maupun internasional. Misalnya wisatawan internasional menyukai fasilitas yang seperti apa, pasti berbeda dong dengan kultur, mungkin berbeda dengan kultur negara kita seperti itu. Nah, yang ke-9 poinnya membantu penguatan jaringan lembaga swadaya masyarakat bidang kepariwisataan baik permodalan dan manajemen. Jadi LSM itu fungsinya untuk juga bisa untuk permodalan dan manajemen ya. Jadi seperti misalnya WWF itu mereka selain untuk lingkungan, untuk sosial juga, tapi juga mungkin saja dapat menghasilkan profit ya. Seperti itu. Yang 10, memanfaatkan secara maksimal untuk operasional perusahaan jasa pariwisata dari angkatan kerja, sumber daya manusia, hasil pendidikan kejuruan dan akademi pariwisata di seluruh Indonesia. Jadi ini dapat menyerap tenaga kerja, misalnya ada yang dari SMK pariwisata atau dari S1-nya perikanan, S1-nya kelautan ataupun S1-nya pariwisata. Jadi dapat terserap tenaga kerjanya secara maksimal seperti itu. Nah, selanjutnya barang muatan kapal tenggelam atau biasa disingkat BMKT. BMKT adalah benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia di area zona ekonomi eksklusif dengan durasi misalnya 50 tahun. Nah, ini kalian bisa ilustrasikan seperti kisah film Titanic yang tenggelam, itu pasti banyak dong di situ ada hartanya, mungkin ada emas, juga bernilai sejarah, bernilai juga budaya, ilmu pengetahuan, karena itu adalah sejarah, ilmu pengetahuan juga ya. Dan juga mungkin juga bisa bernilai secara profit ya, dan dapat dijual misalnya ke benda-benda sejarah internasional yang misalnya museum-museum internasional seperti itu. Nah, yang kedua, pengelolaannya meliputi survei, pengangkatan dan pemanfaatan. Nah, ini jadi nggak semudah itu ya dalam mengangkat suatu kapal yang besar, kapal yang memuat orang zaman dulu yang pastikan banyak banget yang muatannya beda dengan kapal feri yang biasa kita tumpangi misalnya untuk ke Sumatera ataupun misalnya ke Pulau Bali dan lain sebagainya. Jadi pasti disurvei dulu ini titik-titiknya di mana, dizonasikan dulu titiknya di mana, apakah benar di titik tersebut memang ada kapal yang tenggelam. Terus pasti
disiapkan dulu pengangkatan seperti apa, dan baru pemanfaatan, diidentifikasi pemanfaatannya. Nah biasanya saat survei juga udah diidentifikasi apakah benar kapal tersebut ada bernilai sejarah, bernilai ekonomi, bernilai budaya, bernilai ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, survei itu adalah kegiatan mencari dan mengidentifikasi keberadaan dan potensi BMKT. Jadi jangan sampai saat kita sudah pemerintah sudah mengeluarkan dana yang cukup besar, tetapi ternyata kapal yang diambil tidak bernilai sesuai dengan yang diinginkan, seperti itu. Selanjutnya, pengangkatan adalah kegiatan mengangkat dari bawah air, memindahkan, menyimpan, inventarisasi, dan konservasi BMKT dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanan. Jadi diidentifikasi dulu, setelah itu dilakukan pengangkatan, disimpan, diinventaris, dan baru diidentifikasi apa aja yang ada di barang yang ada di kapal tersebut, seperti itu. Dan yang terakhir, pemanfaatan adalah kegiatan yang meliputi penjualan kepada pihak ketiga dan pemanfaatan lain untuk pemerintah. Jadi bisa saja barang muatan kapal tenggelam itu dimanfaatkan oleh pemerintah, ataupun bisa juga dijual oleh pihak ketiga. Seperti misalnya ini ada benda-benda, misalnya mungkin ini dulu presidennya Portugis yang pernah naik kapal tersebut dan tenggelam misalnya. Nah, atau misalnya ini presidennya warga Belanda, nah, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya, mengapa BMKT perlu dikelola dengan baik? Nah, di sini wilayah perairan Indonesia merupakan wilayah strategis bagi perairan dunia sejak dahulu kala yang menghubungkan negara-negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Jadi memang tidak mengejutkan ketika kapal tenggelam muatannya banyak ditemukan terdeposit di perairan Indonesia Utara. Jadi karena Indonesia itu wilayah yang sangat strategis, dilewati oleh berbagai negara. Nah, berdasarkan estimasi yang dikeluarkan oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan tahun 2000, ada ratusan jumlah kapal tenggelam di perairan Indonesia, tersebar sebagian besar di perairan Kepulauan Riau, Selat Karimata, perairan Bangka Belitung, Laut Jawa. Sebaran kapal tenggelam tersebut umumnya membawa komoditi barang dari China, Asia Barat, dan Eropa seperti Belanda atau VOC ya, zaman Belanda, Inggris, dan Spanyol. Nah, di sini bahwa kekayaan laut termasuk benda berharga asal muatan kapal tenggelam merupakan sumber daya sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang pemanfaatannya perlu dikelola untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Jadi memang di sini BMKT itu sifatnya memang punya pemerintah ya. Jadi dalam pemanfaatannya itu bisa bernilai sejarah, bisa bernilai budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Dan itu memang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, seperti itu. Nah, potensi ekonominya dari BMKT tersebut ditaksir 700 sampai 800 titik yang teridentifikasi, itu baru 463 titik, yang telah diangkat baru 46 titik, karena memang untuk mengangkat suatu barang muatan kapal tenggelam itu tidak mudah, perlu identifikasi mungkin berapa tahun, dan memerlukan biaya yang bisa miliaran rupiah. Yang kedua, keuntungan penjualan dari satu kapal itu berkisar 1 triliun. Nah, ini sangat besar ya. Mungkin modal yang dikeluarkan hanya miliar, tetapi hasil yang didapatkan hasilnya bisa triliun, seperti itu. Selanjutnya, pencurian BMKT. Nah, ini biasanya dilakukan oleh sindikasi internasional yang melibatkan para penyelam internasional dan penyelam lokal. Jadi biasanya mereka bekerja sama untuk mengambil sendiri BMKT ini tanpa sepengetahuan dari pemerintah, seperti yang terjadi di Bangka dan di Laut Jawa. Jadi mereka ingin menguasai BMKT sendiri, padahal kan BMKT ini adalah milik dari negara. Jadi milik dari negara dan bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi bukan hanya pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak asing yang boleh memanfaatkan BMKT tersebut. Nah, yang kedua, poin kedua yaitu daerah tersebut memiliki potensi kapal tenggelam dan mengandung BMKT. Jadi biasanya mereka mengetahui bahwa di wilayah tersebut ada BMKT, yaitu misalnya dari penyelam-penyelam yang memang handal dan mengetahui titik-titik kapal yang ada BMKT-nya, seperti itu. Poin selanjutnya yaitu perlu dilakukan pencegahan dan penegakan hukum. Jadi oleh karena itu adanya penegakan hukum, baik hukum tertulis ataupun diawasi oleh para penegak hukum seperti polisi, TNI, Angkatan Laut, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kalian mendengarkan materi dari saya, di sini ada tugas individu, yaitu soalnya berapa besar potensi BMKT yang ada di perairan Indonesia. Mohon dijelaskan.
Kemudian submit di kolom tugas aplikasi Edmodo nama, kelas, dan jawabannya. Jadi jangan ditulis di kolom komentar, tapi disubmit seperti biasa di kolom tugas agar nama-nama kalian terdata langsung di aplikasi. Selanjutnya dikerjakan dan diupload paling lambat tanggal 15 Juni 2020. Jadi bisa kalian kerjakan dari hari pertama saya upload video ini sampai waktu terakhirnya itu 15 Juni 2020. Kemudian saya ingin mengingatkan tugas untuk tugas kelompok yang dikumpul sebelum H-2 minggu sebelum ujian akhir semester, yaitu yang ada di PowerPoint di slide terakhir di PPT 10, yaitu mengenai yang pertama nih, soalnya jelaskan mengenai kelembagaan formal dan informal beserta contohnya masing-masing. Jadi khususnya di kelembagaan di perikanan ya, perikanan dan kelautan ataupun pariwisata bahari, jadi berkaitan dengan mata kuliah manajemen kelautan. Poin kedua, satu kelompok terdiri dari 3-4 orang, maksimal 4 orang, jadi tidak boleh lebih, dan tidak boleh ada yang free rider. Free rider itu maksudnya hanya numpang nama. Poin ketiga, makalah dijilid dengan cover berwarna bening dan belakang birunya. Di sini karena sedang kita semuanya online, jadi hanya di-upload di email saya, yaitu algisnar@yahoo.com. Terus yang keempat, makalah minimal 8 halaman dengan format font 12 times New Roman. Selanjutnya makalah terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, bab 4 kesimpulan saran serta daftar pustaka. Jadi sesuai seperti makalah terdahulu ya. Jadi cover, terus ada kata pengantarnya, ada daftar isinya. Setelah itu baru ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Terus baru ada daftar pustakanya. Dibuat juga PPT maksimal 10 slide untuk tugas makalah tersebut. Jadi 2 ya tugasnya, makalah dan PPT. Nanti di-uploadnya berbarengan ya, tapi hanya 1 orang aja. Jadi kelompoknya hanya 1 orang aja yang ngupload perwakilan dari kelompoknya. Seperti itu. Ditulisnya misalnya kelompok ini namanya siapa-siapa saja. Yang terakhir makalah dikumpul di akhir semester ini ya, akhir sebelum UAS, seperti itu. Baik, saya akhiri pertemuan ke-11 materi kita. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan di kolom komentar atau bisa juga WhatsApp saya di nomor yang pernah saya share. Terima kasih.